untuk menyelamatkan keluarga. Ada banyak guru di tempat ini. Kalau mengacu pada kata pelayan dan keluarga, konotasinya bersama, ruang lingkupnya bersama, yaitu melebihi atau tidak terbatas. Kalau kita melihat pertama kata keluarga sesuai tema, diawali dengan kesaksian Alkitab bahwa kelahiran Yesus merupakan kepedulian Allah, atau seringkali dikatakan solidaritas Allah atas kehidupan manusia yang telah dirusak oleh dosa. Pertanyaan, kenapa Allah harus datang? Bukankah Dia sudah menciptakan dunia ini dari awal dengan firman-Nya, segala sesuatu baik adanya? Tidak ada pemberitaan atau berita bahwa dunia ini sekali waktu akan berakhir. Tetapi justru kepedulian Allah pada akhirnya harus disertai dengan penghakiman, atau Ia akan datang kedua kali. Kita berada pada masa-masa penantian yang kedua kali, yang bukan hanya menyelamatkan atau yang bukan hanya mengampuni dosa, tetapi akan mengadili. Tentu antara yang mau diselamatkan dan yang akan dihukum sama-sama diadili. Bagi mereka yang percaya tentu tidak harus. Tetapi bagaimana mereka yang karena itu Ia datang? Jadi Allah peduli terhadap hukuman yang akan Ia timpakan karena dosa sejak awal. Dosa itulah yang mau diselesaikan oleh Allah, dan dosa itu terus bertambah-tambah sampai kepada kita hari ini. Memang secara real keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, anak, mertua, atau setiap orang yang ada dalam keluarga tersebut dikatakan keluarga. Tetapi tadi saya katakan sebutan keluarga juga dikenakan kepada kita klasisi, keluarga besar klasisi, keluarga besar Jemaat Immanuel Santorini, keluarga besar masyarakat Lawi. Demikian juga perkataan pelayan. Pemerintah dalam pelayan, bahkan katakan wakil Tuhan di atas dunia ini. Setiap kita yang memegang jabatan adalah pelayan-pelayan. Jadi batasan-batasan tidak lagi dibatasi sebatas apa yang bisa masuk dalam ruang lingkup sebutan pelayan maupun keluarga itu sendiri. Saya senang membaca narasi dari liturgi kita. Di awal-awal dikatakan kita semua adalah keluarga Allah. Dia adalah Bapa kita, sebab daripadanya lah tergantung seluruh hidup kita. Dan akhirnya dikatakan kita sekalian bersama Tritunggal yang Esa akan diam di rumah Tuhan, rumah damai, rumah sukacita, rumah kehidupan kekal. Tentu itu ditentukan oleh sikap tanggung jawab pelayan atau dampak dari pelayan itu sendiri. Dan juga tentu ditentukan oleh keluarga yang di dalamnya menjadi sorotan dari tema ini. Allah datang untuk menyelamatkan. Itu berarti keluarga ini tidak sedang baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, kenapa PGI, KWI harus sibuk mencari-cari menentukan tema ini? Bahkan beberapa minggu yang lalu dalam ibadah minggu di Jemaat Kami Tomoa, Ibu Pendeta mengatakan ada satu yang menarik. Ketika dilaksanakan sidang PGI yang terakhir, saya tidak tahu tahun berapa, 2 atau 1 tahun yang lalu, poin atau isu-isu yang dibicarakan ditambahkan lagi satu.
mungkin itu mengacu pada tema ini, yaitu isu keluarga. Jadi ada poin yang harus dibahas oleh gereja, oleh pelayan, oleh keluarga, bahwa keluarga itu tidak sedang baik-baik saja. Tadi sebelum ibadah ini dimulai, Bapak Pendeta di tempat ini mengamalkan kami. Allah datang dalam keluarga kita, khususnya kita yang ada di sini, atau kita yang berkumpul pada malam hari ini, yaitu membahas keluarga yang bermasalah atau keluarga yang ditimpa masalah. Bahkan saya mau mengatakan, mungkin nasihat bukan menjadi solusi lain. Jadi nasihat tidak jadi solusi lain. Itulah sebabnya tema ini diperkeras, dipertegas. Dan itulah tugas lain. Dan itulah tugas keluarga. Supaya sebagaimana narasi tadi yang akhirnya dikatakan, rumah Tuhan, rumah damai, rumah sukacita, serta rumah kehidupan yang kekal. Bagaimana mungkin kita akan sampai pada rumah atau kehidupan yang kekal kalau persoalan tema ini atau persoalan di abad modern ini kita anggap biasa-biasa saja. Sudah biasa? Tidak. Karena itulah Kristus lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Saya bersyukur mudah-mudahan tema ini tidak hanya berakhir saat ini, tetapi itu akan menjadi pengulangan. Bahkan dalam lingkup kita GKSP 2027 ada pemilihan majelis, mulai dari sinode klasis sampai kepada jemaat. Ada yang dibaharui, ada yang diperpanjang, dan ada juga yang diorbitkan. Masih akan berkesinambungan pelayanan-pelayanan yang akan mengatasi persoalan-persoalan di abad modern ini. Saudara-saudara jemaat kami, tindakan Allah untuk menyelamatkan umat manusia tidak hanya terbatas pada peristiwa Natal ini, tapi itu tadi saya katakan dalam lingkup sinode 2027 masih ada pembaharuan. Bahkan juga sampai pada saat ini, tadi saya menyaksikan barisan majelis, saya hitung tidak sampai di ujung sudah 30. Ini rekor terbanyak. Saya pernah melayani 3 jemaat, satu jemaat yang hanya 3 keluarga. Kami di depan ini suami dari istri dan anak kami. Satu menjadi ketua, satu menjadi sekretaris, satu menjadi kepala. Menjadi bendahara. Tadi saya lihat ada beliau masang lilin. Kan hanya 3 orang kan majelis. Tetapi tetap berjalan, itu sudah berapa tahun yang lalu. Yang anehnya gerejanya sudah diperbaharui. Itu yang membahas. Hanya 3 keluarga. Tapi gerejanya sekarang sudah diperbaharui, menambah luas, menambah tinggi, bahkan juga menambah mungkin popularitasnya. Walaupun jemaatnya belum bertambah, karena memang tidak ada perkembangan di jemaat itu. Anggota jemaatnya juga sudah orang tua. Anak-anaknya tentu mungkin sudah menikah atau mungkin anak mereka sangat unik. Nah itu tadi tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia berlanjut terus sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Kita semua terhubung dengan misi Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Bahkan di bulan Oktober beberapa bulan yang lalu oleh Majelis Sinode telah memberikan gambaran, telah memberikan pemaparan sejauh mana Injil itu diberitakan atau sejauh mana GKST memberitakan Injil, khususnya di daerah-daerah penyebaran Injil khusus. Yang ada dalam pertanyaan, yang ada dalam kehidupan kita sekarang pertanyaan, sudah sejauh mana kita memberitakan Injil? Atau kita menjadi pelaku pelayan?
Jangankan di daerah PIK, saya juga heran. Sampai ketika saya diberikan kesempatan juga memberikan memimpin ibadah di pekan penginjilan itu, saya mengatakan pernah heboh. Ketika pekan penginjilan dilaksanakan, kalau yang melaksanakan gereja Toraja, maka semua jemaat itu jadi jemaat gereja Toraja. Kalau yang datang itu dari GPID, masyarakat itu jadi anggota jemaat GPID. Kalau GKST, jadi GKST. Tapi syukurlah, Sinode terus berupaya bagaimana supaya pekabaran Injil itu tepat sasaran. Sehingga terakhir ada 9 tenaga pelayan yang dilatih khusus. Betul, saya pun pada waktu itu tidak bersedia di tempat. Karena apa? Tidak bisa berkebun, tidak bisa menjadi nelayan. Karena kalau harus pergi ke daerah itu, mungkin bawa perahu dan lain sebagainya. Tapi yang diutuskan mereka sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tetapi ada juga yang bertahun-tahun bersedia ditempatkan di daerah-daerah kepada Injil. Saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, ini Natal yang kedua saya menjalani masa emeritus. Yang kedua kali juga saya melayani di jemaat Tuhan di tempat ini. Yang pertama mungkin tahun 2012, pertukaran pelayan. Waktu itu pastor baru dibangun. Saya sempat berkata, semua sebenarnya membangun juga. Tetapi di sana yang kekurangan besi, sementara di sini lebih banyak besi daripada batako. Jadi saya bisa bayangkan ketika berempat, bagaimana hebatnya pastor ini tetap akan kokoh berdiri. Tapi saya mau mengatakan, saya juga melayani di jemaat Tambu. Kalau pastor ini sudah bagus, jauh lebih bagus lagi di Tambu. Ini bukti bagaimana pelayan-pelayan bekerja untuk pelayan. Jadi itu kesan saya. Kesan yang paling menarik juga, ketika saya berkesempatan juga pertukaran pelayan di jemaat Bulu Kuku. Mungkin ada sini pelayan Tuhan yang jemaat Bulu Kuku. Saya mengatakan, jangan pernah mimpi jalan di Bulu Kuku ini di aspal. Karena pada waktu itu saya tersiksa dengan jalan. Jam 8 malam dan jam 11 tinggalkan semua, jam 8 malam tiba di Bulu Kuku dalam keadaan hujan, kedinginan, dan tidak boleh jalan. Saya mau bertanya, semua rumah tutup semua. Tapi saya tidak. Kenapa? Karena ada daerah apa setelah Bulu Kuku ini? Daerah apa? Torok. Karena torok. Jadi ada bertanya, kenapa Pak? Torok itu hutan lindung. Jadi kalau dibuka jalan di sini berarti torok akan ditempati masyarakat itu akan dimasuki lagi. Tapi ada yang menarik. Jalan ini akan diperbaiki atau jalan ini akan diaspal kalau, karena paginya saya sudah survei, kalau jemaat menanam durian. Karena saya lihat ada banyak pohon durian di sekitar rumah jemaat. Walaupun yang bukan jemaat di KST, sempat saya lihat. Bahkan pagi itu saya sempat minum di anggota jemaat di luar GKST. Saya bilang, tanam saya. Kalau durian-durian ini ditanam, pasti sekali waktu dari jadi daerah wisata durian. Maka jalan mau tidak mau dibuat oleh pemerintah. Tetapi seperti itulah seharusnya sikap ataupun pola pikir seorang pelayan atau kelurahan. Karena ingat, keadaan kita tidak baik-baik saja, tapi kita harus tetap jalan. Kita tetap harus melaksanakan misi penyelamatan dunia ini. Pendeta tadi mengatakan keluarga-keluarga di sini bermasalah dengan pertanian. Kenapa? Hasil pertanian
terkadang mengecewakan. Peternakan juga demikian, belum lagi hama-hama yang kadang-kala mengganggu, bahkan juga merusak pekerjaan-pekerjaan kita. Saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu tadi, saya dikejar-kejar di sawah oleh pengurus Bapak kami. Pak Pendeta berhenti sudah. Pak Pendeta mau Bapak pimpin sebentar. Ini belum jalan. Kenapa? Saya masih di sawah. Kenapa? Saya ingat ketika di tengah jemaat, saya harus berdoa dengan jemaat ketika mereka siap menanam padi, ketika mereka harus panen atau ketika mereka harus ke kebun. Demikian juga kalau ke kebun jemaat, karena jemaat yang ada di rumah Tomoa, tempat saya terakhir melayani di kebun jemaat. Saya harus pergi berdoa dan menanam atau memelihara. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Bahkan ketika saya berada di jemaat yang kecil tadi, saya bilang ada 3 jemaat, 3 anggota jemaat dalam 1 jemaat, dan yang satunya 10 jemaat. Ada berita pemerintah akan membagi tanah atau akan membagi tanah kepada anggota jemaat di jemaat Batu-Bakulu, termasuk gereja juga, walaupun tempatnya agak jauh. Jadi setiap keluarga mendapat 2 hektar dan gereja juga demikian 2 hektar. Itu tidak terlaksana karena rupanya ada permasalahan. Tetapi setidak-tidaknya andai kata itu terjadi, mungkin jemaat Batu-Bakulu juga punya lahan jemaat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam surga, dalam Tuhan, saya bangga juga karena saya kembali ke tempat ini, maunya saya ketemu keluarga di tempat ini. Ada 3 keluarga atau ya sangat keluarga. Karena ketika saya masih melayani di Tambu, ada jemaat di sini yang menikah dengan anggota jemaat saya di Tambu. Yang pertama ada Yunis Utoto, istrinya orang di sini. Yang kedua ada keluarga Nasiampe, Epen Nasiampe. Kemudian ada keluarga Rumagit Manitu, anak mereka Theo. Saya berkati ketika mereka masih ada di Tambu atau menikah di Tambu. Jadi ada 3 keluarga di tempat ini yang saya ingatkan bahwa mereka baik ketika kami bersama-sama di Tambu. Bahkan juga saking baiknya mereka semua mendapat keturunan. Karena ketika itu yang terakhir Theo di gara-gara kentung. Yang saya suka dari beliau atau saya tertarik dari beliau adalah orang yang tekun, yang pada akhirnya juga terangkat. Saya bisa bayangkan ketika itu dari Tambu naik ke Pelabuhan untuk mengisi pekerjaan sebagai honorer. Tapi dia jalani pada akhirnya. Saya bersyukur juga bahwa beliau terangkat. Dan yang terakhir, saya bangga ketika akan memasuki awal Desember ini, ketika memasuki pensiun yang kedua ini, saya berkesempatan jalan-jalan di Palu dibawa oleh anak saya. Ketika menyelesaikan pendidikannya untuk wisuda, mereka panggil saya untuk jalan-jalan. Bapak ikut dulu rekreasi di Palu. Itu terjadi bulan September. Apa yang menarik? Ketika mereka bawa saya di mall, atribut Natal sudah mulai dipasang. Mungkin tidak semua mereka itu adalah keluarga Kristen, tapi mereka tahu bahwa atribut Natal itu adalah barang-barang komersial yang bisa diperdagangkan supaya ada pemasukan bagi mereka. Tetapi setidak-tidaknya mereka mendahului kita untuk memberitakan bagaimana gemerlapnya atau sukacita Natal. Yang ternyata ketika kita sampai di peradaban ini, kita diperhadapkan dengan tema yang harus menjadi perenungan kita semua. Allah datang untuk menyelamatkan keluarga.
bukan hanya toko-toko yang memapang atau memperdagangkan atribut Natal. Setiap jemaat pasti, walaupun ada perubahan tahun-tahun untuk rapat jemaat, setidak-tidaknya di bulan Juni atau bulan Juli, setiap jemaat pasti dalam rencana anggaran pendapatan belanjanya mencantumkan biaya Natal. Berarti kita sudah mendahului untuk mempersiapkan Natal ini. Tapi sekali lagi kita diperhadapkan dengan tanggung jawab yang harus kita renungkan pada malam Natal ini. Wajar kalau setiap toko memperdagangkan atau mengkomersialkan semua atribut Natal. Wajar kalau kita menganggarkan perayaan Natal, karena Natal tanpa kemeriahan tentu akan suram-suram. Pertanyaan penting, sejauh apa atau apa yang harus kita persiapkan? Tentu kalau masalah Natal tidak ada di persoalan, tapi tema ini, tema yang harus diperhadapkan. Saya berpikir tahun depan pemilihan majelis, tapi ternyata 2027. Sebagai pendeta emeritus saya harus kembali menjadi anggota jemaat. Dalam anggota jemaat yang kebetulan saya berada di salah satu kelompok, saya juga melihat apakah saya tidak pernah sadar bahwa sepanjang tahun ini ada anggota jemaat saya yang tidak pernah datang ke gereja. Apakah saya tidak pernah tahu bahwa ada anggota jemaat yang tidak berbicara satu dengan yang lain? Saya tahu. Saya tahu. Saya sudah bicarakan bahkan ketika saya melayani di selatan, di bagian Sulawesi Selatan, ada jemaat yang begitu keras. Ketika mau perjamuan Jumat Agung, kami majelis berkunjung. Sebelumnya kami sudah bicarakan keluarga itu, karena keluarga itu sangat keras. Kami pakai jalur suaminya supaya istrinya mau berdamai dengan anggota keluarga atau anggota jemaat lain. Tapi apa itu kan? Suaminya katakan, Pak Pendeta, sebelum kami dilayani, saya mau katakan, betul Pak Pendeta mengatakan atau mempersatukan kami dalam pernikahan, kami berdua bukan lagi dua tapi satu. Tapi ternyata kami tetap dua. Bahkan istri saya mengatakan, Pak Pendeta, sampaikan sama Pak Pendeta, nanti saja saya berdamai di surga. Ini pergumulan para pelayan, kita sebagai pelayan. Belum lagi ketika kita masuk sebagai keluarga, di sana medsos yang begitu viral, begitu mewabah ini, tidak jarang. Maka daerah kami di Tomoa itu, daerah Lumilungi itu suatu kompleks yang menjadi cerita dan tidak habis-habis. Cerita apa? Soal perselingkuhan. Daerah tambang, tentu banyak uang. Bahkan ada slogan yang sangat menarik yang mungkin benci kita dengar sebagai pelayan. Kalau ada red, bisa tarik resleting. Kalau ada red, bisa tarik resleting. Sampai sejauh itu mereka bisa bicarakan atau mereka lakukan, dan memang banyak terjadi. Perpisahan, perkelahian, dan seterusnya. Kita tidak bisa berkembang. Tidak bisa kita mengatakan, ya, karena perkembangan zaman. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, sudah ada yang mengurus, tidak. Kita harus menyelesaikan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah tema Natal pada malam ini yang mungkin entah kenapa PGI dan KWI merumuskan.
Saya hanya menghibur diri, saya mengatakan begini. Bukankah bacaan kita pada malam hari ini diangkat dari persoalan sebuah keluarga, Maria dan Yusuf? Apakah Maria dan Yusuf menerima? Tidak. Mereka kecewa. Bahkan juga mereka tidak bisa menerima kenyataan. Maria harus mengandung. Banyaknya kopi dia. Padahal dia masih seorang gadis. Demikian juga Yusuf. Tetapi semuanya itu terselesaikan karena campur tangan Allah melalui malaikat itu. Mereka menerima, tentu menerima perubahan, tentu menerima rekonsiliasi. Panas sudah. Dan itulah yang harus menjadi pandangan kita atau menjadi jalan keluar kita, sehingga apa yang tadi saya katakan, nasihat terkadang bukan solusi. Tapi solusi harus hadir atau solusi harus ada lewat nasihat. Dan nasihat itu harus diberikan oleh para pelayan. Tidak perlu kita menutup diri seperti tadi saya katakan. Saya tahu ada anggota jemaat yang tidak bicara dengan anggota lain. Saya tahu. Bahkan ketika saya membangun gereja